Selamat bertemu kembali adik-adik belajar Indonesia dalam pembelajaran materi Bahasa Indonesia kelas 11. Hari ini kita akan membahas bab 6 dengan topik merancang karya ilmiah. Ini merupakan bagian yang pertama ya adik-adik. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi, merancang, menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Sementara itu, indikatornya adalah 1. Menentukan informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. 2. Merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiah. 3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data berkenaan dengan informasi yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah. 4. Menulis karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. 5. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Kita mulai dengan apa dan bagaimana karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang dihasilkan dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Karya ilmiah disusun berdasarkan fakta, bersifat objektif, tidak bersifat emosional dan personal, tersusun secara sistematis dan logis. Sementara itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan EYD. Penulisan karya ilmiah. Tulisan karya ilmiah bisa menyangkut banyak tema, misalnya tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui penelitian. Karya ilmiah itu sendiri dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang meliputi observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Adapun unsur-unsur karya tulis ilmiah formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tim pembimbing. Ketiga, kata pengantar. 4. Daftar isi. 5. Pendahuluan. 6. Kerangka teoritis. 7. Metodologi penelitian. 8. Pembahasan. 9. Simpulan dan saran. 10. Daftar pustaka. 11. Lampiran-lampiran kalau ada. Syarat karangan ilmiah. Yang pertama, penulisannya berdasarkan hasil penelitian ilmiah. 2. Pembahasan masalah dilakukan objektif sesuai dengan fakta. 3. Tulisan mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya. 4. Dalam penyajian dan pemecahan masalah digunakan metode tertentu. 5. Bahasa yang digunakan harus lengkap, terperinci, teratur, dan cermat. Keenam, bahasa yang digunakan hendaklah benar, jelas, ringkas, dan tepat, sehingga tidak terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk salah tafsir. Adapun pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dimiliki penulis karangan ilmiah adalah masalah yang diteliti dan dibahas. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian nantinya. Ketiga, teknik penulisan karangan ilmiah yang tepat. Keempat, penguasaan bahasa yang baik dan tepat. Selanjutnya kita beralih kepada bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer, ragam bahasanya bersifat santai, populer, atau sering disebut mana suka. Biasanya ditemui dalam media massa dan dalam bentuk karya ringkas. Umumnya
dijumpai dalam media massa seperti surat kabar ataupun majalah. Yang kedua, bentuk semi-formal. Karya ilmiah bentuk semi-formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, baik itu laporan biasa dan makalah. Bentuk semi-formal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Pada bentuk semi-formal, metode penelitian belum dimunculkan. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Adik-adik, selanjutnya kita sampai pada struktur karya ilmiah. Yang kita bahas kali ini adalah struktur karya ilmiah yang paling sederhana. Karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah yang akan dibahas. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan pada karya ilmiah bisa terdiri dari 1 atau beberapa bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung tentang seberapa pelik atau detail pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian yang nantinya akan ditampilkan. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan pada karya ilmiah berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis penulis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari 1 bab yang berisi kesimpulan dan saran. Adik-adik, demikianlah materi menulis karya ilmiah, merancang karya ilmiah, dan membuat penelitian pada kali ini. Jangan lupa adik-adik, ini merupakan bagian yang pertama. Minggu depan kita sambung bagian yang kedua ya adik-adik. Salam sehat dan tetap semangat.